Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan mengenai perlakuan biaya kombinasi bisnis dengan metode akuisisi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sinta Purwanti, NIM 19030218. Perkenalkan, nama saya Mira Anggreni dengan nomor NIM 1903020045. Yang pertama, mengenai kombinasi bisnis. Apa sih pengertian kombinasi bisnis? Berdasarkan PSAK 22 tahun 2010, kombinasi bisnis yang sebelumnya diatur melalui PSAK 22 tahun 1994 berubah menjadi akuntansi penggabungan usaha. Kombinasi bisnis atau penggabungan usaha adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi sendiri dapat melibatkan dua pihak, antara entitas mengakuisisi dan entitas diakuisisi. Daya banding dan dampaknya ya, menurut persyaratan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 22 revisi tahun 2010 meningkatkan relevansi keadaan dan daya banding informasi mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya. Itu ada 3 yang saya sebutkan. Yang pertama, mengukur aset identifikasi liabilitas yang diambil alih dan kepentingan non pengendali. Yang kedua, mengakui dan mengukur goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon. Yang ketiga, menentukan jenis informasi yang diungkapkan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk penggabungan badan usaha. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu dilihat dari segi usaha perusahaannya. Yang pertama yaitu penggabungan horizontal, yang kedua penggabungan vertikal, yang ketiga konglomerasi penggabungan. Yang saya jelaskan yang pertama yaitu penggabungan horizontal. Penggabungan perusahaan dalam line bisnis atau pasar yang sama. Ya, kalau yang horizontal itu pasar yang sama. Yang kedua yaitu penggabungan vertikal. Kalau penggabungan vertikal yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan operasi yang berbeda secara berturut-turut tahapan produksi atau distribusi. Misalnya penggabungan usaha antara perusahaan kain dengan perusahaan pakaian jadi. Selanjutnya yaitu konglomerisasi penggabungan. Perusahaan-perusahaan dengan produk atau jasa yang tidak saling berhubungan. Misalnya penggabungan usaha antara perusahaan minyak dengan perusahaan komputer. Selanjutnya yaitu dilihat dari kejadian hukumnya. Yang pertama ada akuisisi, yang kedua ada merger, yang ketiga ada konsolidasi, yang keempat ada afiliasi. Yang selanjutnya kombinasi bisnis metode akuisisi sendiri ya. Entitas mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu dari entitas yang bergabung diidentifikasi sebagai pihak pengakuisisi. Pihak pengakuisisi mengidentifikasi tanggal akuisisi. Tanggal pengakuisisi secara hukum mengalihkan imbalan, memperoleh aset, dan mengambil alih atas semua liabilitas pihak yang diakuisisi, yaitu tanggal penutupan. Dapat terjadi sebelum atau sesudah tanggal penutupan, harus mempertimbangkan semua fakta dan keadaan. Pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi mengakui secara terpisah dari goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non pengendali pihak yang diakuisisi.
Penentuan imbalan yang diberikan. Imbalan yang diberikan kepada perusahaan yang diakuisisi adalah jumlah nilai wajar aset yang ditransfer, hutang yang timbul, dan efek ekuitas yang diterbitkan oleh pengakuisisi. Imbalan juga termasuk contingent consideration. Selanjutnya yaitu biaya yang terkait dengan perolehan atau akuisisi. Biaya yang terkait dengan perolehan akuisisi meliputi biaya maklar, fee, advis, hukum, akuntansi, penilaian, biaya profesional atau konsultasi lainnya, biaya administrasi umum, termasuk biaya pemeliharaan departemen akuisisi internal, dan biaya pendaftaran serta penerbitan efek hutang dan efek ekuitas. Selanjutnya, mengidentifikasi perusahaan pengakuisisi, entitas yang diperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Untuk kombinasi bisnis yang dilakukan dengan cara membeli aset neto, atau bisa disebut juga dengan total aset dikurangi dengan total hutang perusahaan, pihak pengakuisisi adalah pihak yang memberikan imbalan berupa kas atau aset lainnya, atau memberikan imbalan dalam bentuk efek hutang atau efek ekuitas. Untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu dari entitas yang bergabung diidentifikasi sebagai pihak pengakuisisi. Ada akuisisi aset dan akuisisi saham. Akuisisi aset sendiri adalah perusahaan yang mentransfer. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang penentuan tanggal akuisisi. Pihak akuisisi mengidentifikasikan tanggal akuisisi, yaitu tanggal pihak pengakuisisian memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Tanggal akuisisi secara hukum mengalihkan imbalan, memperoleh aset, dan mengambil alih liabilitas yang pihak diakuisisi, yaitu tanggal penutupan. Dapat terjadi sebelum atau sesudah tanggal penutupan, harus mempertimbangkan semua fakta dan keadaan. Selanjutnya ada pengidentifikasian pihak pengakuisisi, entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Untuk kombinasi bisnis yang dilakukan dengan cara membeli aset neto perusahaan, pihak pengakuisisian adalah pihak yang memberikan imbalan berupa kas atau aset lain, atau memberikan imbalan dalam bentuk efek hutang atau efek ekuitas. Pengidentifikasian pihak pengakuisisi akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan konsolidasi. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan pihak diakuisisi. Yang pertama, pengakuan ketentuan. Penerapan prinsip dan ketentuan pengakuan oleh pihak pengakuisisi dapat menyebabkan pengakuan atas suatu aset dan liabilitas yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi dalam laporan keuangan. Yang kedua, klasifikasi pengakuan. Aset teridentifikasi yang diperoleh dari liabilitas yang diambil alih memenuhi definisi aset dan liabilitas dalam kerangka dasar pengukuran KDPPLK pada tanggal akuisisi. Yang ketiga, prinsip pengukuran. Pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang dialih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Pihak pengakuisisi mengukur kepentingan non-pengendalian pada pihak diakuisisi, baik pada nilai wajar ataupun pada profesi kepemilikan. Kepentingan non-pengendalian atas aset neto teridentifikasi dari pihak akuisisi. Pengecualian dari prinsip pengakuan dan pengukuran. Pihak pengakuisisi mencatat pos-pos dengan menerapkan ketentuan provinsi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi diakui dengan hasil berbeda jika menerapkan prinsip dan ketentuan pengakuan sebagai tambahan dan ukur pada suatu jumlah selain nilai wajar pada tanggal akuisisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Dalam suatu kombinasi bisnis, ada kalanya imbalan yang diberikan lebih besar daripada nilai wajar aset neto, aset yang dikurangi dengan liabilitas. Yang memperoleh selisih tersebut diberikan karena pengakuisisi
menilai bahwa perusahaan yang diakuisisi mempunyai berbagai kelebihan atau aset yang tidak bisa diidentifikasi. Aset demikian disebut dengan goodwill. Sebaliknya, bila imbalan yang diberikan lebih kecil daripada nilai wajar aset neto, aset yang dikurangi dengan liabilitas yang diperoleh, maka akan terdapat goodwill negatif. Goodwill negatif akan dicatat oleh pengakuisisi sebagai keuntungan pada tahun berjalan. Perhitungan goodwill didapatkan dari setiap akhir periode dilakukan pengujian atas goodwill. Apakah terjadi penurunan atau tidak? Bila nilainya turun, goodwill harus dikurangi. Selanjutnya, ada pihak pengakuisisi dapat mengakui goodwill pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih. Yang A, nilai agregat dari imbalan yang dialihkan yang diukur sesuai dengan pernyataan ini, yang pada umumnya mensyaratkan nilai wajar tanggal akuisisi. Jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi yang diukur sesuai dengan pernyataan. Dan untuk kombinasi bisnis yang dilakukan bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi. Yang B, selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi menukarkan hanya kepentingan ekuitas. Nilai wajar tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas pihak diakuisisi mungkin dapat diukur secara lebih andal daripada nilai wajar tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas pihak pengakuisisi. Yang C, pembelian dengan diskon. Pihak pengakuisisi melakukan pembelian dengan diskon bila melebihi nilai agregat dari jumlah yang dinyatakan. Bila dalam kombinasi bisnis yang merupakan penjualan terpaksa yang terjadi karena pihak penjual melakukannya karena diwajibkan. Pihak pengakuisisi menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam pengkajian kembali. Yang D, imbalan yang dialihkan. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal yang diakuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi, liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya, dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh pihak pengakuisisi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.